selama kurang lebih 5 bulan ya, Nggih. jabat. Sudah berapa berapa pernikahan yang diurusi, terus berapa Mayit yang ditongani ngono ya. iya Tuh. selama 5 bulan Oh, golek track record ngono. Aduh. berapa orang bercerai yang jenengan Sama- tahu misalnya. Sampean Mbak Siti ngono. 5, 4, 3, 2, 1. Ika omong anjir lu iki. Jadi apa? Gambaran saja. Nggih. Jadi pernikahan itu konternya itu perceraian. Iya. Kematian itu konternya kelahiran. Oh. Tahu nggih? Iya. Jadi Hidup kematian mati ya. Rabi pegatan. kematian dan kelahiran, pernikahan dan perceraian. Oke. Saya kebetulan waktu di kantor umum itu setiap tahun harus menyampaikan laporan terkait kematian maupun kelahiran, kemudian Pernikahan. pernikahan itu yang resum untuk dari aktivitas teman-teman di yang ngurusi itu yang narik saya Iya. untuk saya kumpulkan menjadi sebuah laporan ke kecamatan. Kalau angka pastinya saya nggak hafal. Ya lali lah. Ya paling sih deling-deling berkat tok. Kalau dari awal berarti nggak hafal, Pak. Ya, Kalau nggak hafal. selama 5 bulan ini Tapi nggak kalau angka-angka perkiraannya, Enggak pergian gambaran saja. gambaran itu Diingat-ingat. kalau 1 tahun itu pernikahan masih di angka 60 sampai 70 lah satu desa Tawangargo. Pasang. satu Dengan desa ini satu desa dengan jumlah warga Tawangargo itu di angka 9 ribuan. 9.000. Nggih. Apa ya? Tawangargo itu berarti 9 ribuan. Berarti hampir setiap tahun itu hampir ada warga Tawangargo berapa 1,5% warga Tawangargo sing rabi yo. Ya ngono ya. Sekitar sak ngono ya. Jadi antara 60 70 yang Ya produktif sekali teman-teman. Ngerti ya iku. kalau dibandingkan dengan perceraian, data perceraian kita yang tidak punya. Karena itu di pengadilan agama. Cuman tetap selalu ada ya, tetap selalu ada. Cuman memang enggak mereka Enggak memiliki data yang enggak punya valid ya. data. Enggak punya data yang valid. Oke. Berarti enggak anu Bang nggih. Apa kayak data perceraian nih misalkan ada orang cerai di desa jenengan ini enggak anu nggih. Enggak harus laporan ke Mambudin ngono. Ya laporan enggak harus. Maksudnya dari apa? Dari Pengadilan pengadilan agamanya laporan ke saya. Surat ada. pemberitahuan Ada. atau apa enggak? Oh, enggak. Ada itu kalau misalkan salah satu pihak itu enggak hadir di persidangan. Oh, Ada surat pemanggilan dari pengadilan yang diarahkan ke warga yang bersangkutan. Lah, cuman problemnya di sini. Kalau ternyata itu surat itu nggak lewat desa, langsung mencari warga, langsung orangnya sebagai pihak terkait. Kalau orangnya tidak ada, baru dititipkan desa. Nah desa ngomong Pak Mudin. Wah, yo pakai berarti waktu kasih yo. Ngerabekno nalki mau mati ya. Ngurir surat pisan lek sepekatan dudu. Kalau kematian dari 9.000 warga desa itu rata-rata 1 tahun itu laporan kematian itu di angka antara 40. 40. Dan ini selalu berimbang dengan kelahiran. Oh iya iya. Tidak selalu sih, tetapi cenderung berimbang hari ini itu. Iya. Jadi rata-rata keluarga baru hari ini itu memang juga membatasi kelahiran, memprogram lah Program. kelahiran. Oh KB diterapkan itu Pak. Jadi, Diterapkan. Hari ini yang muncul itu seringkali di angka-angka yang berimbang lah.
kematian dan kelahiran itu. Ya, iki berarti wis nggak gawe anu lawas. Wis nggak gawe pepatah lawas. Gugur satu tumbuh 1000. Ya enggak wis nggak gawe iku Banyak anak banyak rezeki. Banyak rezeki wis nggak gawe iku saiki wis ada. Wis enggak wis. Lebih realistis hari ini. Lebih realistis tadi ini paling ekonomi sulit kok. Ini kan nambah anak teman-teman aduh. Ada yang seperti saya itu kan 3 anak, Oke. tetapi saya melihat juga banyak ternyata pasangan itu yang hanya mempunyai 1 anak sama saya. Ya mungkin Ya, pertimbangan masing-masing. pertimbang masing ya kan ya balik nang Masing-masing. ya apa sih kondisi keluarga iku mau ngono lho anune. Kepingin duwe anak akeh yo fine-fine ae kok ya wis dadi anu man gak apa-apa kan gak ono sing sapa sing mengemu gak apa-apa meskipun tambah jadi bener iku mang lah banyak anak banyak rezeki. Lek Rio ya kan sangune wae. Ya terkait pernikahan, kalau saya boleh berpesan ya kepada Nah, iki sing penting. teman-teman netizen ya. Jadi tidak usah ragu juga, karena faktanya pernikahan yang itu menjamin keberlangsungan keturunan kita itu ternyata kan juga menjadi pondasi ekonomi di banyak negara itu. Yang kemudian karena dengan pertimbangan beban hidup dan lain sebagainya akhirnya menghindari pernikahan itu menjadi problem nasional kan begitu. Bahkan di beberapa daerah di beberapa negara yang tingkat jumlah peningkatan penduduknya sangat besar itu sisi lain juga menjadi kekuatan ekonomi. Itu dari sisi tentang daya tahan negara lah ya. Nah di sisi agama ya tetap kan bahwa pernikahan itu adalah sunnah Kanjeng Nabi, an-nikahu sunnati. Jadi nikah adalah bagian dari sunnah yang diajarkan oleh agama, sehingga ketika kita ingin beragama lebih baik, lebih sempurna, ya harus menikah. Dalam siklus kehidupan manusia juga ya pernikahan memang menjadi bagian yang harus dilewati juga. Jadi kalau sudah melewati pernikahan maka dia akan mencapai itu tahap-tahap selanjutnya. Filosofi Jawa juga ada yang mengarahkan ke sana. Jadi wong Jawa gak usah mamang nikah lah. Harapan saya gitu. Kalau sudah ada jodohnya nggih, monggo. Dan sudah waktunya. Sudah waktunya. Nah, pokoknya mbek di anu iku. Apa? Di ilmu IPA ya ono iku anu iku. Apa iku ya kate ngomong apa mang aku lali sampean. Di biologi ono iku anu iku ya an. Apa tentang apa? Ya Biologi. kan sel-sel. Ya, jadi ya apa Mas? Pak Sur. Jadi kalau sudah ada pesan tadi itu harapannya sudah beda tema ini nanti. Kan tadi ormasi urung. Oh iya. Iya iki asline wae sing kate ditakoni mudin narangno sakmene kae tentang permudinan. Jadi saiki nang geser lah nang ormasi. Ya, iki ormasi. Iki pasti rada serem lah karena ndelok track record apa historically Pak. Wah, kan wah ngeri sana ini. Jadi untuk iki langsung enak Joko sing dindi iki ceritane. Jadi ormas ya hari ini yang saya lihat memang tanggapan warga, tanggapan netizen Indonesia itu ya seperti preman yang diorganisir. Ya mungkin gara-gara ini oknum ormas ini Pak. Kemudian apalagi saya ini kan juga punya latar belakang Banser. Kalau sudah lihat di medsos itu Banser sama PP itu habis dibully netizen, tak berdaya. Jadi
main tentara-tentaraan kan gitu. Apa ban serep, jadi pasukan hajatan gitu. Ya. Tapi mungkin Pak, kalau ormas yang di kota-kota mungkin, tapi kalau di desa ya orang-orang kebanyakan taunya ya Ya, ormas ya positif cuma ya. itu dan positif kayaknya kalau di desa gitu. Tapi juga Tapi kalau kita lihat di internet, di sosmed, memang ngeri-ngeri. ngeri-ngeri karena Ngeri. Ini terakhir viral di Surabaya ini. Nah, Ya itu. kan itu. Ngerubuni omahe wong wae semua. Bos. Wah, ini jangan keren, ini terorganisir sekali kan. Sampai backing, kok backingannya gede. Nah, ini untuk tapi toko ormas, ya akeh sing toko gede, termasuk dari organisasi NU ya Pak ya. Banyak loh toko-toko gede. iya. Ya Pak ya, banyak kan? Banyak Pak. Ormas apalagi NU dan izin juga Muhammadiyah itu kan berdiri sebelum Indonesia merdeka. Organisasi tertua lah. Jadi bukan lagi kontribusi atau apa, tetapi memang bagian yang mendirikan republik. Sehingga yaitu menurut saya akar sejarahnya kuat, akar ideologinya juga kuat. Apalagi NU dan Muhammadiyah itu kan ormas yang dia berangkat memang dari sebuah agama yang bergerak kultural sehingga kemudian merasa perlu untuk diorganisir dalam konteks mempertahankan nilai ideologi sekaligus kebetulan itu juga wawasan kebangsaan di sana. Ini yang kemudian menurut saya perlu diberikan penjelasan lebih ya. Tetapi ormas itu kan memang organisasi masyarakat, organisasi non pemerintah. Jadi mumpung hari ini ngobrol-ngobrol ini, jadi saya berharap masyarakat itu tidak digebyok uyah dianggap podo kabeh gitu. Jadi tetap harus ormas itu dilihat dulu latar belakangnya seperti apa, dasar pergerakannya apa, dan tetap masyarakat itu bagi saya ya itu tetap butuh, negara ini butuh ormas. Karena ini negara republik, jadi negara demokrasi. Salah satu pilar utama negara demokrasi itu ya hadirnya organisasi masyarakat sipil, ya ormas itu. Jadi ya semua dari itu melihat latar belakangnya, harus dilihat latar belakangnya. Enggak benar Pak. Jadi kan di gebyok podo. Ono sing ngene ormas abang itu kan kayak ngono tinggal lakune ya. Mari ngono sing doreng-doreng ya kan ono kan Ya, doreng-doreng kan akeh banyak untuk ormas yang hadir dengan atribut yang mencolok lah ya. Ya konteksnya untuk menguatkan identitas sehingga menarik anggota lebih mudah barangkali itulah ya. Jadi partisipan nih gitu, mana partisipasi. Tapi kalau di desa kayaknya sudah apa nih Pak? Bukan otomatis ya, kayaknya sudah ya otomatis mungkin ya. Apa? Ya kan ada pengkaderan, ada. Jadi otomatis sudah masuk gitu. Ya. Jadi yang perlu dicatat itu ya. Kenapa saya sendiri itu saya di awal tadi menyampaikan saya itu mantap hati menjadi aktivis organisasi kemasyarakatan. Itu ya karena dalam rangka apa? Ya karena dalam rangka saya ingin bermanfaat buat orang lain. Saya ingin berkontribusi juga kepada negara ini melalui apa ya? Melalui ormas. Saya ingin berkontribusi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat melalui apa ya? Melalui ormas ini. Nah, kebetulan memang saya
ormas itu yang terdaftar di Kemenkumham itu lebih dari 1.000. Wah, wakai. Lebih dari 1.000 ormas. Artinya mereka punya kepengurusan di tingkat nasional itu ya sama jumlahnya nasional itu, karena memang undang-undang negara demokrasi itu memang memungkinkan ruang untuk tumbuh berkembangnya sebuah organisasi masyarakat sipil. Tetapi yang perlu dicatat mohon izin kepada teman-teman ormas yang lain. Yang saya tahu, yang kepengurusannya benar-benar ada sampai di tingkat desa, itu ya NU. Oh, begitu. Muhammadiyah? Barangkali Muhammadiyah di basis-basisnya itu sampai di desa ya, barangkali. Cuman saya belum punya catatannya. Tapi yang mungkin... Cuman kalau di Jawa Timur rata-rata sampai 3 kecamatan. Ya kecamatan, memang. Kalau di Jawa Timur yang saya tahu itu kebanyakan sampai 3 kecamatan. Di Batu, ya kan? Ya, tapi ya mungkin banyak salahnya ya. Tapi itu tadilah, artinya begini. Kalau itu organisasi masyarakat sipil, idealnya kan berarti basisnya masyarakat, Pak. Dan masyarakat itu ya di desa. Maka dalam konteks ini kembali ormas seperti yang saya tekuni di sana, Nahdlatul Ulama, itu ya memang ya sudah sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi. Konteks kemudian dinamika organisasinya begini begitu ya sudah tidak jadi persoalan, itu biasa saja. Tetapi bahwa Nahdlatul Ulama itu yang benar-benar hadir sampai tingkat desa ya itu yang kemudian perlu menjadi pertimbangan bagi generasi hari ini, Gen Z, untuk tidak ragu juga dengan keberadaan NU. Dan jangan ragu juga, lek duwe niat podo-podo, ati sing gede, jiwa sosial gede, malbu ngono lho. Tak sumeti morjan kok meneng ayo meneng ngono lah. Oke Pak. Mantap. Kopi gue wis entek iki. Jadi terakhir iki, mungkin pesan-pesan gawe bolo-bolo lah, bolo-bolo semua kalangan Gen Z untuk bisa iki lho, balik nanti meneh kemang dari organisasi sampai iso oleh posisi lah. Kita kok kerja keras sampai monggo pesan-pesannya Pak nang bolo-bolo cek iso Dari inspirasi organisasi sampai mendapat posisi. Jadi organisasi ormas, apalagi itu ormas keagamaan seperti NU, itu tentu orientasinya tidak cuma itu. Di memang orientasinya ya memang di pengkaderan ya. Orientasinya itu ya di memberikan pelayanan umat, di mana kemudian negara tidak mungkin hadir. Ya, pelayanan itu seperti apa? Menjaga akidah itu penting loh Pak. Jadi biar akidahnya masyarakat, misalkan itu akidah Islam ya akidah Islam, kalau itu akidah agama yang lain ya agama yang lain. Karena agama ini kan usianya sudah ribuan tahun, penerjemahannya kan tentu banyak. Jadi diterjemahkan dalam pemikir-pemikir keagamaannya itu juga banyak. Lah itu kalau di masyarakat awam, kalau dipelajari semua bingung. Maka menjaga akidah, mengayomi dalam hal membina akidah itu urgen ketemunya. Biar nggak payang-paying, bingung akhirnya malah benci dengan agama kan bahaya itu Pak. Ndek agama di sini kesrah-kesruh dhewe sak kancane iki. Rasa agama-agamaan wis ngono. Atau kemudian itu yang berani bicara, yang enggak berani bicara, alah wis. Wong kene negara yang kon nggawe agama penting KTP ku sono jenenge agama, tapi saya enggak akan patuh terhadap agama. Itu enggak baik. Nah, itu ormas seperti ormas keagamaan itu perlu hadir
dalam rangka memberikan beberapa pelayanan yang kemudian negara tidak mungkin untuk masuk. Contohnya itu tadi. Yang kedua, bahwa kemudian karena memang secara teori itu ormas organisasi masyarakat sipil itu bagian dari elemen vital, elemen penting dari sebuah negara demokrasi. Jadi selain adanya organisasi masyarakat sipil, itu juga adanya kebebasan berpendapat. Tiang-tiang demokrasi itu loh. Ada penegakan hukum, ada pemilu, itu tiang-tiang demokrasi. Tetapi salah satunya juga organisasi masyarakat sipil. Nah, organisasi masyarakat sipil ini apa fungsinya dalam konteks bernegara itu tadi? Ya tentang menjelaskan lebih detail tentang bagaimana kita sebagai sebuah bangsa atau wawasan kebangsaannya ini menurut saya juga sangat penting betul. Jadi negara itu akan eksis dan punya kedaulatan yang kuat manakala jiwa nasionalismenya dan jiwa kebangsaannya itu ada. Kalau itu tidak ada, maka ya kedaulatan budaya, kedaulatan bangsanya itu pasti lemah. Dan kasus-kasus semacam ini banyak terjadi di mana-mana. Banyak di negara-negara lain yang kemudian itu kurang kokoh. Bahkan yang terakhir-terakhir ini netizen Malaysia itu lebih aktif membandingkan ya konteksnya bagaimana Malaysia membangun bangsanya dengan Indonesia membangun bangsanya. Jadi ini kalau rujukannya ke sosial media itu Malaysia merasa kalah. Jadi warga Malaysia itu merasa kalah atau bahkan merasa salah bahwa apa yang dibangun di Malaysia dengan di Indonesia. Di Malaysia itu orang Cina tetapi berwarga negara Malaysia. Jadi identitas kecinaannya itu Tionghoa etnisnya itu lebih kuat daripada identitas kebangsaan. Ini ternyata berbeda kok dengan di Indonesia. Indonesia itu identitas kebangsaannya lebih kuat daripada identitas etnis. Oh, begitu. Jadi wong Cina di Indonesia itu ngomong bahasa Indonesia lanya, ngomong Jawa misuh ya enak. Jadi ya memang harus itu makanya ditanamkan ini harus cinta. Iya, dari konsep berbangsanya itu jadi. Dan itu keadaan ormas penting. Saya ada catatan begini. Kita ini negara ya, punya simbol-simbol negara yaitu presiden, ya, misalnya bendera, punya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu bagaimana aplikasinya? Itu kalau warga bingung, Pak. Jangankan warga, kadang kami di jajaran birokrasi pemerintahan yang itu murni hidup dari negara ya. Itu saja untuk patuh sebenarnya juga enggak tahu ada bagaimana ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, ketika apa lagu itu dikumandangkan, kapan bendera itu harus dikibarkan. Itu kadang masih kurang paham. Maka yang saya lihat ormas-ormas ini lebih teguh. Di Muhammadiyah itu lebih teguh, di teman-teman NU juga lebih teguh. Jadi bagaimana kita bersikap ketika lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan, kapan kemudian lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan, itu yang punya panduan malah ormas-ormas ini. Ya, jadi di organisasi bisa diaplikasikan untuk bagaimana kita bernegara dan ya beragama dan bernegara unul maksudnya jadi bagi Gen Z ya idealnya memang masuk, kalau sudah di Indonesia idealnya masuk ormas lah ya, yang khususnya ormas-ormas tanda kutip ya
itu tadi ya yang basis keagamaan. punya latar belakang sejarah maupun latar belakang ideologinya kuat teruji lah sudah untuk masuk ke sana. Kenapa? Biar ada rujukan bagaimana sebenarnya kalau menyikapi persoalan-persoalan bernegara, rujukan dalam hal agama, rujukan dalam hal bernegara, berbangsa dan lain sebagainya. Sehingga juga tidak mudah marah. Jadi tidak mudah marah itu bagaimana? Ya sedikit-sedikit kemudian mengolok-olok pemimpin negara itu kan tidak baik. Karena bagaimanapun seorang presiden dan wakil presiden itu pemimpin kita, simbol itu, simbol negara. Kalau sudah warganya tidak menghormati, maka tidak mungkin warga negara lain itu menghormati. Oke, jadi dari organisasi bisa menanamkan adab, ya adab-adab semacam itu lah. Gitu. Ini catatannya begini, izin ya, roto akeh ngomongi. Sebuah keluarga itu akan kuat, akan utuh ketika ayah sebagai kepala keluarga ini terjaga kehormatannya. Tapi kalau ayah ini sudah tidak dihormati anaknya, nggak mungkin ada itu tetangga atau apa yang ikut menghormati. Itu pasti. Itu. Maka sebelum kemudian anggaplah ayah atau pemimpin negara itu tidak ada kesalahan. Sebelum kemudian mengeluarkan cacian atau baiknya direnungkan dulu. Kalau bisa dibicarakan tanpa berisik ya bagus lah kan gitu. Biar karena ini tadi kalau sudah kehormatan kepala keluarga atau kepala negara itu tidak ada, sudah Pak, ini keluarga ini pasti tanpa arah, Nah, itu pesan penting. Jadi untuk teman-teman Genji semua, hormati ya presiden, kepala negara, ayah, itu adalah tiang sing kokol lho iku. Lah iku sampai berusaha kok rubuhno. Wah, rubuh kabeh hilang arah. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpendapat. Ya memang sih untuk basic saya juga organisasi mungkin ya. Ya jadi makanya dari itu kita bisa ya boleh berkritik asal pas sesuai fakta dan data kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Wahab sudah meluangkan waktunya kayak ngopi di warungnya Pak Mutono. Mungkin ada satu patah kata buat teman-teman untuk kita tutup sama-sama kopi kita. Ya. Pak Sur, Pak Ipul, sama Pak Mutono, matur nuwun. Kopi ini mantep. Iki sebenarnya apa ini? Wes engko tak bayari wes engko. Terima kasih Pak Sur. Mangke dibayar sing dodol, Pak. Engko tang apa jari aku ya. Oke Pak. Jadi saya mohon izin jawabannya. Tadi ada poin pokok dari Mas Surya itu dari berorganisasi ke posisi. Ya. Itu bagi kader-kader yang memang punya naluri ke sana boleh. Yang tidak punya naluri jangan, memang tidak punya. Naluri dan kemampuan. Kemampuan. Ya harus diimbangi. Naluri itu. Aja kono gak tembus bon. Kalau kemudian ada ketertarikan masuk ke dunia birokrasi atau menjadi pejabat publik, ya semua harus disiapkan, termasuk memahami kultur politik kita. Jadi misalkan kultur politik hari ini untuk jabatan-jabatan itu ternyata terpaksa harus dengan biaya yang tinggi. Ya, kalau miskin nggak usah maksa. Iku pesen yang paling penting. Lek miskin ora usah maksa. Nangen sing dhuwur. Kita masih menghadapi kenyataan model politik masih semacam ini.
Ya, kalau kita tentu dengan berharap ya, tetap berharap ada model seleksi kepemimpinan yang lebih beradab lagi, tidak mengandalkan itu, mengandalkan uang. Tetapi kenyataan hari ini semacam itu. Maka kan itu tadi naluri dan kemampuan. Tidak melulu hari ini ternyata tidak melulu kemampuan pendidikan, berpikir dan lain sebagainya. Ya. Oke. Terima kasih untuk kita kumpul malam hari ini. Moga-moga nggawa apa jenenge motivasi ya dan menginspirasi. Jadi untuk teman-teman semua sing saiki gorong duwe organisasi, ndang golek organisasi. Siapa ngerti awakmu? Loh, berjenjang kan, bisa tadi mudin, tadi kami tua, tadi lurah, wes pokoknya tadi akeh lah. Ada ikan tadi ngene patung ya golek rezeki. Netral. Oh, netral. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di konten-konten kita berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.